Tergesa-gesa, perilaku yang sering muncul pada diri manusia, baik itu untuk urusan dunia maupun agama, biasanya timbul karena ingin cepat menuai hasil, padahal belum waktunya. Namun, tahukah kita bahwa tergesa-gesa termasuk perilaku tercela, bahkan bagian dari perbuatan setan? Lalu, sejak kapankah perilaku tercela ini muncul pada diri manusia? Lalu bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat yang tergesa-gesa dalam beribadah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa berbagai kebaikan-kebaikan yang disebut dengan fitrah, dan ternyata juga ada sifat-sifat bawaan yang tidak baik dan dia akan baik dengan cara dididik. Di antara yang tidak baik itu adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah SWT berfirman, khuliqal insanu min ajal, bahwa manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat al-ajal. Al-ajal adalah tergesa-gesa. Tergesa-gesa adalah merupakan sebuah sifat yang tidak baik, dan Nabi memastikan itu. Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa itu adalah merupakan satu hal yang berasal dari setan. Maka kalau disebut setan, maka dia berarti tidak baik, dan itu artinya dia berbahaya bagi kehidupan manusia. Pemirsa Khalifah, perilaku tergesa-gesa muncul pertama kali di muka bumi adalah pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, saat itu Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam melalui ubun-ubunnya. Selanjutnya, Allah hidupkan mata sebelum anggota tubuh lainnya. Namun, di tengah proses, Nabi Adam berkata bahwa ia ingin penciptaannya sempurna sebelum matahari terbenam. Disebutkan bahwa dalam riwayat bahwa penciptaan Adam itu memasuki waktu sore harinya hari Jumat. Jadi menjelang asar sampai terbenam matahari. Itu bahkan pada masalah penciptaan pun ada prosesnya. Ketika Adam secara fisik sudah diciptakan, tapi belum bergerak karena belum ada nyawanya, kemudian Allah berikan nyawa. Riwayat mengatakan bahwa nyawa itu diberikan dimulai dari kepalanya. Maka matanya dia mulai bisa melihat, kepalanya mulai bisa bergerak, lisannya mulai bisa berkata. Sehingga dengan demikian Adam alaihissalam melihat proses masuknya ruh atau nyawa itu dan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sampai ke bawah. Ada beberapa riwayat dalam kisah, ada yang mengatakan bahwa begitu kepala sudah ada ruh dan nyawanya, matanya sudah mulai melihat. Disebutkan ada melihat ada buah di surga yang sangat indah, ranum buahnya pasti nikmat sekali. Maka sehingga kemudian ketika kakinya belum lagi ada nyawanya, jadi belum ada nyawa sehingga belum bisa bergerak dan belum bisa digerakkan, maka dia terburu-buru untuk berdiri dan kemudian tidak bisa berdiri dan terjatuh karena belum ada nyawanya. Dan disebutkan bahwa salah satunya karena melihat buah itu. Dalam riwayat lain mengatakan, ketika ruh sampai di kepala Nabi Adam alaihissalam, ia bersin. Malaikat berkata kepadanya, ucapkan Alhamdulillah. Lalu Adam mengucapkan Alhamdulillah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, Yarhamukallah, atau Tuhanmu telah merahmatimu. Selanjutnya, ruh sampai ke kerongkongan Nabi Adam. Saat itulah ia melihat buah surga dan ingin sekali memakannya. Maka Nabi Adam pun segera melompat meski ruhnya belum sampai ke kedua kakinya. Kisah ini disampaikan oleh para ahli ilmu dan menjadi pelajaran mahal bahwa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi sejak awal penciptaan bapak moyang kita dahulu yaitu Adam alaihissalam memang diciptakan juga dalam keadaan tergesa-gesa. Artinya bahkan nyawa belum lagi juga kumpul, dia sudah berjalan, ingin segera berjalan dan ingin segera memetik buah itu dan ingin merasakannya. Ya, dengan adanya setan yang terus mengganggu hati manusia, perilaku tergesa-gesa ini pun hinggap ke anak cucu Adam sampai hari ini.
Lalu, apa sajakah bentuk tergesa-gesa yang sering terjadi pada diri manusia? Janji Allah itu pasti, terutama dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Namun sayangnya, untuk mendapatkan hasil yang cepat dan instan, manusia tergesa-gesa agar doanya segera dikabulkan. Padahal belum tentu yang ia minta adalah yang terbaik untuknya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menasihati umatnya tentang ketergesa-gesaan dalam berdoa. Rasul SAW menyampaikan, ini kata Nabi SAW, bahwa seorang hamba ketika berdoa dia akan terus dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang dia tidak meminta kemaksiatan, meminta tentang pemutusan silaturahim, dan sepanjang dia tidak tergesa-gesa. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Nabi SAW mengatakan bahwa orang itu berkata, saya sudah berdoa, tetapi saya tidak kunjung melihat bahwa doa itu dikabulkan, kemudian dia berhenti berdoa. Ini kata Nabi, inilah yang disebut dengan tergesa-gesa dalam berdoa. Justru dia tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu, justru sebenarnya mungkin tinggal satu kali dia berdoa, sekali lagi kemudian dikabulkan Allah. Cuma gara-gara dia sudah merasa putus asa dengan doanya sudah sekian lama. Berdoa, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya ditujukan untuk kepentingan diri sendiri. Terkadang kita juga mendoakan orang lain. Bagus jika itu adalah doa yang baik. Ada kalanya saat orang lain berbuat salah kepada kita, setan akan menggoda manusia untuk tergesa-gesa mendoakan keburukan kepadanya. Hal inilah yang sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan saat mendapati sahabat Ansor yang berdoa keburukan untuk unta miliknya. Sehubungan dengan peristiwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat itu bergerak menuju peperangan di sebuah tempat, di mana kemudian ketika ada satu onta, biasanya saat itu satu onta dinaiki bisa oleh 3 orang, oleh 5 orang, oleh 7 orang bergantian. Gitu. Kemudian ketika ada satu onta yang jalannya lambat, kemudian yang menaiki onta itu kemudian berdoa bagi keburukan ontanya, di mana dia mengatakan bahwa terlaknatlah engkau wahai onta, karena ontanya berjalan sangat lambat, tidak bisa mengikuti onta-onta yang lain. Nabi SAW langsung menengok ke belakang dan Nabi mengatakan, siapa tadi yang berdoa melaknat kendaraannya? Kata Nabi, tidak boleh bersama kami siapapun yang terlaknat. Kata Nabi, tinggalkan. Subhanallah. Artinya bahwa tidak boleh orang terlaknat bersama kami, tidak boleh. Entah itu manusia, entah itu binatang, maka hati-hati. Ini pelajaran juga sangat mahal untuk para orang tua ketika dalam kondisi marah. Dalam keadaan marah sering tidak terkontrol dan kemudian yang keluar kalimatnya bisa berdoa keburukan, dan itu diingatkan betul oleh Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan, karenanya kalian jangan berdoa keburukan bagi diri kalian, bagi anak-anak kalian, dan bagi harta kalian. Kemarahan harus bisa menahan lisannya supaya tidak keluar kalimat yang negatif dan kalimat yang buruk. Pemirsa Khalifah, Isra Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Karena pada peristiwa inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jika perintah ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril, khusus untuk sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Itulah mengapa sholat menjadi rukun Islam kedua. Maka, jika ada seorang muslim yang tidak sholat,
maka runtuhlah Islamnya. Lalu bagaimana jika menunaikan sholat tapi dilakukan dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW jelas melarang umatnya sholat tergesa-gesa seperti burung gagak mematuk makanan. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Sebagaimana kisah di zaman Rasulullah SAW, ketika di masjid, Nabi SAW sedang duduk di masjid, kemudian datanglah seseorang yang dalam kemudian sholatnya sangat cepat, 2 rakaat, kemudian dia salam. Kemudian mengucap salam ke Nabi, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi berkata, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata Nabi, "Sholat lagi, karena kamu belum sholat." Artinya sholatmu tidak sah. Orang itu sholat lagi dengan cara yang sama. Terburu-buru, cepat sekali, tidak ada tumak ninahnya, tidak ada ketenangannya, kemudian salam, kemudian selesai salam, mengucap salam ke Nabi, Nabi menjawab salamnya orang itu, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata Nabi, "Sholat lagi, karena belum sah sholatmu." Dia sholat lagi yang ketiga, kemudian dengan cara yang sama, nanti selesai datang lagi ke Nabi, kemudian Nabi mengatakan kalimat yang sama, dan orang itu nyerah akhirnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innillah uhsin ghairahu." Saya tidak bisa cara sholat yang benar seperti apa, itu cara sholat saya. Baru Nabi ajarkan, ternyata kesalahan orang itu adalah kehilangan tumak ninah. Kata Nabi, kalau kamu berdiri, kamu ruku, kamu sujud, dan seterusnya bangkit dari sujud, dari ruku, harus dalam keadaan tenang, berhenti sejenak, kemudian begitu bergerak, sujud yang benar, berhenti sujudnya. Nah, ini adalah ketergesaan di dalam masalah sholat contohnya. Bahkan bisa membatalkan sholatnya karena kehilangan tumak ninah. Ya, sholat seharusnya menjadi sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Maka nikmati pertemuan ini dengan tenang dan khusyuk, bukan tergesa-gesa yang hanya akan menghasilkan rasa capek saja. Pemirsa Khalifah, sifat tergesa-gesa sebaiknya tidak muncul pada diri seorang pemimpin. Sudah sepatutnya ia mengambil langkah yang tepat, penuh pertimbangan dan terukur dalam membenahi umatnya. Hal inilah yang ditunjukkan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun min Abdullah Sulaiman Amirul Mukminin li Umar bin Abdul Aziz. Inilah isi surat wasiat yang ditulis Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan dibacakan setelah ia meninggal dunia. Maka pada hari itu pula, tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz yang saat itu berusia 35 tahun dilantik menjadi khalifah. Setelah dilantik, ia pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak. Ia merasa amat lelah setelah semalaman mengurus pemakaman saudaranya. Ia ingin setelah beristirahat, tenaganya pulih kembali. Namun belum sempat beristirahat, anaknya, Abdul Malik bin Umar, menegurnya. Kemudian datanglah waktu siang seperti ini, waktunya istirahat siang, waktu qailulah, maka beliau istirahat sejenak, mau tidur. Begitu mau tidur, didatangilah dia oleh putranya yang berilmu, yang soleh, namanya Abdul Malik. Abdul Malik datang menemui sang ayah, kemudian mengatakan, "Ayah tidur? Saat ayah sudah dibaiat, sudah dilantik menjadi seorang pemimpin tertinggi muslimin, yang tanggung jawabnya begitu besar, karena negeri sangat luas. Kenapa tidak segera ayah terapkan syariat ini?" Ya, si anak menegur Umar bin Abdul Aziz karena kini kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Abdul Malik berpikir tidak seharusnya sang ayah tidur, karena tanggung jawab yang ia pikul kini sangatlah besar dan harus segera mengurus negara. Maka lihat kecerdasan seorang Umar bin Abdul Aziz mengajari anaknya. Beliau mengatakan, kata beliau, "Nak, masyarakatmu adalah masyarakat yang dalam keadaan seperti hari ini, maka mereka harus dilatih dulu. Harus dilatih dulu dan jangan tergesa-gesa.
Karena kalau kamu tergesa-gesa, lihat kalimat yang menarik. Kalau kamu tergesa-gesa, maka itu seperti kita naik kendaraan, naik umpamanya onta. Kata beliau, la dhahran abqa wala ardhan qata. La ardhan qata wala dhahran abqa. Tidak ada jarak yang bisa kita tempuh dan tidak ada lagi punggung yang tersisa. Apa artinya? Karena begitu onta umpamanya atau kuda ini kan juga punya kekuatan terbatas. Begitu kita pacu dengan begitu kecepatan tinggi supaya segera sampai tujuan kebaikan itu, yang terjadi adalah dia jatuh, sakit, atau bahkan mati. Akhirnya sudah tidak ada lagi jarak yang bisa ditempuh, dan akhirnya tidak ada punggung yang tersisa, artinya sudah mati dia. Sudah tidak bisa dikendarai lagi. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan ingin mengajari putranya tentang jangan terburu-buru. Semua perlu proses. Perbaikan masyarakat ini juga perlu proses. Ya, ini terbukti dari hasil yang telah Umar bin Abdul Aziz capai. Hanya dalam jangka waktu 29 bulan saja, wilayah kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi wilayah yang sangat makmur. Ia dapat mengubah tradisi kekhalifahan dinasti Umayyah yang rendah menjadi masa pemerintahan yang baik, adil, dan sejahtera. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah, butuh sebuah pengorbanan. Tak bisa tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil. Hal inilah yang dirasakan sahabat Rasulullah SAW bernama Khabbab bin Araf. Berikut kisah lengkapnya. Khabbab bin Araf adalah pejuang muslim yang pandai dalam membuat senjata. Meski hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, ia berani tegak melawan kesombongan dan sikap semena-mena dari kaum Quraisy. Ia luar biasa tabah dalam menghadapi berbagai macam siksaan dari kafir Quraisy. Salah satunya ketika punggungnya ditindih oleh batu bara. Siksaan demi siksaan diterimanya. Hingga suatu hari ia mengadu pada Rasulullah SAW agar perilaku kejam kafir Quraisy diadukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka ingin segera memperoleh keselamatan. Wal ghanam min dzib. Demi Allah, kebaikan ini, Islam ini akan Allah sempurnakan. Pasti menang. Hingga seseorang berjalan dari kota Sana'a, Yaman, ke kota Hadramaut, Yaman, sendirian. Tidak takut kecuali hanya pada Allah. Artinya sangat aman, kata Nabi, tapi kalian ini terburu-buru, tergesa-gesa. Maka jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa dalam ingin segera mendapatkan hasil dari perjuangan, ingin segera menang hari ini juga, maka itu suatu yang salah. Beliau mengatakan bahwa semua tergesa-gesa itu buruk kecuali 5 hal. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan kepada tamu umpamanya, kepada orang yang memerlukan. Orang dengan kebutuhan makan maka tidak bisa menunda. Tamu kita tidak tahu perjalanan yang jauh, maka segera kalau ada tamu berikan segera makanan. Yang kedua adalah tazwijul bikr, yaitu menikahkan seorang gadis. Dalam tema pernikahan dia adalah tema yang harus disegerakan juga. Jangan ditunda. Kalau sudah ada yang bagus, yang hadir, yang amanah, maka jangan ditunda. Nabi sampaikan itu. Yang ketiga adalah tajhizul mayyit. Ada orang yang meninggal, maka kepengurusan jenazahnya dari mulai awal sampai menguburkannya harus cepat. Tidak boleh ditunda lama-lama. Kemudian yang keempat adalah qada'ud dain, yaitu membayar utang. Nabi SAW mengatakan mutrul ghani dzulm. Orang yang berkecukupan tapi menunda-nunda dalam membayar hutang, maka itu sebuah kezaliman. Itu dosa besar. Dan yang kelima, yang terakhir, kata Hatim al-Assam adalah at-taubah minadz-dzamb, yaitu taubat dari dosa. Taubat dari dosa juga sesuatu yang harus disegerakan. Salah hari ini, jangan menunda esok hari. Salah hari ini, taubati hari ini juga. Semoga Allah segera memberikan taubatnya. Dan didiklah diri kita agar menjadi jiwa yang lebih tenang dan terukur, semuanya rapi, tidak dalam ketergesaan, kecuali pada 5 hal yang baik itu, maka kita bersegera untuk menjalankannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.